Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita hari ini adalah Standar Menjadi Manusia Baru. Ayat yang menjadi bahan perenungan diambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dari ayat yang kita baca, Paulus menasihatkan kita untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia lama digambarkan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, bodoh dan degil hati. Perasaan mereka tumpul. Mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu. Mereka mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Membaca semua deskripsi Paulus tentang manusia lama, kita mendapat kesan bahwa manusia lama adalah seorang yang jahat, tidak bermoral, dan tentu jauh dari perilaku kita, orang-orang yang sudah mengenal Allah. Namun, Paulus dalam Roma 1 ayat 21 menuliskan hal yang sedikit tampaknya berbeda. Dalam ayat tersebut dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jika di Efesus 4 dikatakan orang yang tidak mengenal Allah pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, bodoh, dan degil hati, maka di Roma 1 dinyatakan ada juga orang yang sekalipun mengenal Allah, namun pikirannya sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.
tampaknya kita perlu merenungkan lebih dalam standar dari manusia baru. Efesus 4 ayat 25-32 menjelaskan perbedaan manusia lama dan manusia baru sebagai berikut. Manusia lama suka berdusta. Manusia baru berkata benar. Manusia lama jika marah tidak ada batas waktu. Manusia baru jika marah jangan sampai berlarut-larut dan berbuat dosa. Manusia lama suka mencuri. Manusia baru bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik. Manusia lama suka berkata kotor. Manusia baru memakai perkataan baik untuk membangun. Manusia lama menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Manusia baru ramah seorang terhadap yang lain. Kalau membaca ayat-ayat ini, kita bisa bertanya juga, bukankah semua kebajikan manusia yang disebutkan tadi juga umum dilakukan oleh orang yang bahkan tidak mengenal Allah? Berkata benar, jika marah tidak berlarut-larut, bekerja keras, melakukan pekerjaan baik, ramah, dan seterusnya. Tentu bisa juga dilakukan oleh seorang ateis sekalipun. Lalu apa yang menjadi standar perilaku seorang bisa dikatakan menjadi manusia baru? Jawabannya ada di Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi, semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia baru seharusnya didasarkan pada teladan Yesus yang juga mengasihi manusia dan menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 4 ayat 20 menyatakan bahwa setelah kita belajar mengenal Kristus, kita menjalani proses pembaruan roh dan pikiran. Saat kita mengaku percaya Yesus sebagai juru selamat, itu karena Roh Kudus merombak pikiran dan hati kita. Artinya, dalam waktu seketika kita dirubah menjadi manusia baru. Namun, menjadi manusia baru yang segambar dengan Allah juga membutuhkan proses yang berlangsung seumur hidup. Standar menjadi manusia baru bukan sekedar mengenal Allah, karena orang bisa saja mengaku mengenal Allah, tetapi tidak melaksanakan kehendaknya. Standar menjadi manusia baru juga bukan sekedar melakukan berbagai kebajikan, karena bahkan seorang ateis pun bisa melakukan kebajikan yang sama. Standar menjadi manusia baru adalah menjadi serupa dengan Kristus, taat, dan mempersembahkan hidup kita menjadi korban yang harum bagi Allah. Dalam Filipi 2 ayat 5 dan 8, Paulus memberi nasihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah yang membedakan perbuatan baik yang dilakukan oleh pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus? Maukah kita menjadi manusia baru sesuai standar yang Tuhan Yesus sudah teladankan, yaitu taat dan mempersembahkan hidup kita menjadi korban yang harum bagi Allah? Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.